jadinya gimana ya Bu? Kalau kita buang sampah tuh itu nggak hilang, itu Iya. cuma berpindah aja. Iya, terutama kalau sampah itu sampah-sampah yang tidak bisa Iya, tidak degradable degrade, ya, dengan seperti within 1000 years yang seperti entah kita- plastik gitu ya. Betul. Saya jadi ingat ya dulu waktu saya kuliah S3 long time ago, enggak ada yang S2 lebih lama lagi. Kami pernah kuliah pestisida, ya. Terus salah satu yang ketika itu diuji adalah ya ketika itu ada kawan yang sedang menyusui anaknya, dia mahasiswa dari India ya. Terus dosennya minta sampel ASI. Mana ASINya? Terus diuji, ternyata ASINya mengandung Pestisida. bahan aktif pestisida. Wah, kawasan konservasi yang tidak semua orang boleh masuk gitu kan. Oke. Nah, kita tuh disuruh sebenarnya kita inventarisasi burung, tapi di hari keberapa tuh kita disuruh susur pulau. Kita mengitari pulau itu jalan kaki mengitari pulaunya. Nah, ternyata di belakang dari Pulau Rambut itu isinya sampah, Bu. Padahal pulau itu tuh isinya hanya burung. Hanya burung, itu namanya Pulau Rambut. Nah, kalau misalnya dipikir-pikir sebenarnya kita bisa banget ngobrol sama misalnya penjualnya gitu, ibu saya bawa tempat sendiri gitu, nggak perlu pakai punya ibu gitu. Biasanya ada yang nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, ini udah istilahnya mungkin udah masuk harganya gitu ya. Saya sampai waktu kejar-kejaran sama yang punya warung nasi, ibu saya bawa ini dari rumah gitu. Diplastikin nggak usah Bu, saya bawa ini, nggak apa-apa nih, ini plastiknya udah barengan sama ketarik ke kita juga. Iya, ya karena bumi kita ini kan cuma satu ya. Nggak bisa ditransfer aja ke planet lain ya. Jadi semuanya hanya muter-muter aja di sini ya. Selamat datang para pemirsa, dan saya senang selalu mengatakan pecinta podcast Bening. Selamat datang kembali pada episode kali ini. Dan hari ini saya akan ditemani seorang kawan lama. Iya ampun, iya bener banget. Oke, namanya Vira. Vira, selamat datang. Makasih Ibu, jadi selamat datang juga. Terima kasih banyak. Oke, mungkin biar pemirsa kenal Vira itu siapa, mungkin Vira bisa menyampaikan sedikit. Jadi Vira itu siapa, terus mungkin kok bisa kenal saya di mana gitu. Silakan. Oke, aku nama panjang aku Airana biasanya. Karena biasanya kalau di tempat-tempat lain banyak Vira, Bu. Jadi biar distinguish aku panggilnya Airana. Vira itu dulu lulus dari IPB 2008. Oke, jadi mahasiswa IPB dulu ya. IPB itu hintnya 2017. Nah, alhamdulillahnya itu waktu itu sempat jadi freelance dulu, Bu. Nah, pas freelance itu sebenarnya bantuin Mbak Yesi jadi freelance. Jadi gitu aku iseng-iseng nanya, Mbak di sana ada kerjaan nggak gitu. Oh iya, kebetulan ada yang harus resign ya. Abis itu coba maksudnya aja ini masukin. Zoological Society of London ya, ZSL London. Waktu itu ibu lagi bertugas di situ sebagai ibu direktur project Kelola Sendang. Akhirnya bergabung alhamdulillah di situ sebagai anak bawang. Karena baru banget masuk, terus semua orang kayak wah udah senior tapi baik-baik banget. Oke, ya jadi latar belakangnya Vira ini dulu memang mahasiswa IPB, kemudian masuk dalam sebuah project. Waktu itu ada project Sumatera Selatan namanya Sustainable Landscape Kelola Sendang. A very good project. Nah, kemudian Vira salah satu staff di situ ya. Jadi so a little bit background. Nah, jadi hari ini kita akan bicara macam-macam sebetulnya, tapi mungkin topik utamanya adalah waste atau sampah ya. Kita akan diskusi sampah. Kemudian juga karena konteksnya ini kemarin kan baru hari Ibu ya. Iya. Jadi 22 Desember ya, adalah Hari Ibu. Betul. Jadi mungkin kita ingin mengkontekstualisasikan antara sampah dengan isu peran ibu gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita mulai aja dulu dari ngobrol sampahnya ya. Jadi sebetulnya sampah ini kenapa menjadi isu yang penting menurut Vira? Kalau menurut aku karena simpelnya ya Bu,
it's everywhere. It's everywhere and it's disturbing gitu ya Bu ya. Iya. Dulu Vira tuh waktu masuk KSHE, Vira pikir KSH itu apa? Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, itu departemen, salah satu departemen di Fakultas Kehutanan. Kehutanan, Sekarang tambah iya. lingkungan Oke. di IPB. Terus Vira pikir kalau sudah masuk hutan tuh kayak nggak ada sampah gitu. Ternyata tidak. Oh my. Ternyata tidak. Bahkan kalau di Aduh. KSH itu dulu kita kan turun lapangnya tuh ke gunung, ke remote area gitu Bu, ke Suaka Marga Satwa yang mungkin orang-orang umum tidak bisa masuk gitu. Tapi eventually kita akan selalu ketemu sampah. Iya, iya. Jadi- Bahkan di Gunung Himalaya, Puncak Everest, Oh iya, itu katanya Bu? juga sampah banyak banget loh. Ya ampun. Karena turis yang ke sana ya. Betul. Iya, So jadi- you're right, it's everywhere. Betul, it's everywhere. Dan itu jadinya gimana ya Bu? Kalau kita buang sampah tuh itu nggak hilang, itu Iya. cuma berpindah aja. Iya. Terutama kalau sampah itu sampah-sampah yang tidak bisa Iya, tidak degradable degrade, ya, dan seperti within 1000 years yang seperti entah kita- plastik gitu ya. Betul. Vira pernah dengar nggak? Saya pernah baca bahwa sampah itu kan kemudian bisa, kalau sampah plastik ya, Betul. kan bisa terurai jadi mikroplastik, Betul. nanoplastik bahkan, Betul. dan itu sudah masuk ke dalam sistem tubuh manusia ya. Even masuk ke ASI, ke ASI. plasenta. Jadi waktu aku juga dengar sama Prof Eti ya, karena Prof Eti juga waktu aku lanjut kuliah lagi waktu itu di PSL, Prof Eti juga bilang sampai mewajangi anak-anak kuliahnya, kalau jajan bawa misting sendiri gitu, soalnya yaitu B3-nya bisa terurai ke makanan dan itu bisa surprisingly bisa masuk ke ASI, dan ASI itu kan lebih kompleks lagi ya Bu, bukan Iya. cuma circular, cuman sistem-sistem di tubuh kita tuh udah tidak kuat menahan si mikroplastik ini sampai bisa masuk ke dalam ASI. Wow, saya jadi ingat ya dulu waktu saya kuliah S3, long time ago, enggak ada yang S2, lebih lama lagi. Kami pernah kuliah pestisida, ya. Terus salah satu yang ketika itu diuji adalah ya ketika itu ada kawan yang sedang menyusui anaknya, dia mahasiswa dari India ya. Terus dosennya minta sampel ASI. Mana ASINya? Terus diuji, ternyata ASINya mengandung Pestisida. bahan aktif pestisida. Wow. Ya, and that was in the 80s ya. Nah, sekarang berarti selain Iya. bisa mengandung pestisida, Betul. ditambah lagi dengan Plastik. plastik. Iya, Ya, dan itu kan bahaya banget ya untuk kesehatan ya. Betul. Itu banyak banget B3. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat dan harus menonton webinar yang sama Prof Eti itu udah detail banget sampai kontaminannya apa aja gitu ya Bu ya, sampai ada phthalates, ada BPA gitu-gitu yang biasanya yang lebih mengkhawatirkan adalah dia kan hormon disruptor. Jadi Iya. dia bisa membuat infertility gitu kan. Iya. Itu juga berhubungan sama ibu juga kadang-kadang. Iya. Kalau ada beberapa teman Vira yang curhat belum ada keturunan gitu-gitu, Vira nggak pernah ngomong sih, tapi Vira kepikiran apa ada ya Jangan-jangan hubungannya dengan itu ya. lifestyle itu gitu, Iya. lifestyle terus ada kontaminan banyak Iya. hal. Nah, kalau kita lihat plastik di ocean gitu ya, saya beberapa hari terakhir ini ngelihat banyak sekali satwa liar ya, Betul. yang kemudian menjadi korban juga ya. Apakah itu kura-kura, Betul. ikan? Sudah sampai semua famili sih Bu, dari aves, ikan sudah pasti ya, karena itu kan mikroplastik itu banyaknya di ocean debris ya Bu. Terus yaitu aves itu di unggas karena mereka makan hal-hal yang biasa di pesisir juga kan ya Bu. Dan aku punya cerita tuh Bu gini, jadi waktu aku di KSHE juga di S1 itu kan kita pergi ke Suaka Marga Satwa, dan itu kan kawasan konservasi yang tidak semua orang boleh masuk gitu kan. Oke. Nah kita tuh disuruh sebenarnya kita inventarisasi burung, tapi di hari keberapa tuh kita disuruh susur pulau, kita mengitari pulau itu jalan kaki mengitari pulaunya. Nah ternyata di belakang dari Pulau Rambut itu isinya sampah Bu. Padahal pulau itu tuh isinya hanya burung. Hanya burung, itu namanya Pulau Rambut. Nah tapi ya itu ternyata sampah itu datang dari pulau-pulau sebelahnya. Iya, Jadi iya. sampai kita mikir, itu ada apa, itu kayak ada rumah kena tsunami dan itu isinya tuh ke situ. Jadi segala macam ada di situ Bu. Ada Terus kasur. ada kasur, ada heels gitu. Sampai ini kan nggak mungkin dipakai Iya. sama burung ya gitu. Itu aja udah remote area. Dan kemarin teman Vira tesis tuh terakhir waktu bareng kalau beliau di KVT
Dia itu tesisnya juga ke Pulau Rambut lagi. Nah ternyata itu Pulau Rambut itu kan tadi yang kita omongin itu di pinggirnya Bu. Iya. Jadi mustahil pasti banyak yang ada di situ. Tapi dia sudah masuk lagi ke remote areanya yang ke dalamnya ke rawan gitu. Itu juga full udah plastik. Wow. Plastik dan sampah lah. Iya, iya, ya. Jadi memang masalah sampah itu masalah semua. Dan ini impactnya pada lingkungan, pada satwa, pada manusia, pada ya semuanya flora fauna kena semua ya. Betul. Kalau kita mau lihat statistik gimana nih? Kalau dari sisi penghasil sampah misalnya, Indonesia ini dilihat dari skala global bagaimana? Jadi dari waktu kemarin aku bikin slide itu 2018 Bu, waktu di PSL itu. Jadi di 2015 itu Jambek itu bilang kita second biggest polluters untuk plastic waste. Nah terus di 2017-nya ada Economic Intelligence Unit sama Food Barilla itu second juga Bu. Jadi kita juara dua-duanya food waste. Food waste, Food waste dan plastic waste. sama plastic Cuman waste. pada saat di 2018 itu keluar data dari IAU, Bappenas mulai mencari ini ya data yang realnya gitu. 2020 bersama juga Pak Derajat ya dari IPB, beliau itu pakar food loss. Bersama-sama ada satu lagi siapa ya, food waste itu mengkoreksi. Jadi tadinya kita dibilang sama dunia luar itu IAU itu kita bilang kita adalah apa ya, menghasilkan food waste itu 300 kilogram per orang per tahun. Tapi akhirnya direvisi sama Bappenas jadi 180-an sekian. Tapi still itu tetap banyak. Oke, jadi kita bicara tentang food waste ya. Iya, betul. Jadi sampah dari makanan ya yang tidak kita makan ya. Jadi yang tersisa. Oke, itu setiap orang Indonesia menghasilkan 180 kilogram food waste per tahun. Banyak banget. Gak kerasa ya Bu ya. Tapi ya itulah, itu kan rata-rata. Tapi rata-rata juga tetap banyak. Iya. Tapi kalau gitu ketika kita bicara sampah, berarti kita di mana food waste merupakan bagian di dalamnya, berarti cara mengatasi food waste itu diantaranya kita harus menghabiskan makanan yang ada di piring kita. Iya, misalnya gitu ya, sesimpel itu untuk food waste. Nah, tapi kalau yang lain-lain untuk plastik, untuk apa? Nah itu. Nah, gimana nih? Jadi sekarang kita masuk pada kira-kira cara mengatasi sampah ini bagaimana menurut Vira? Kalau menurut Vira, dari pandangan Vira sebagai ibu lah ya gitu. Ibu, saya tuh ngerasa semua sampah yang kita hasilkan itu correlated dengan lifestyle kita sih Bu. Oke, lifestyle. Betul. Jadi sesimpel betul kata ibu, kalau makanan ya dihabiskan. Seperti kalau dulu kita ditakut-takutin, ayo habisin nasinya, nanti nasinya nangis gitu. Kan itu hal-hal yang mungkin lucu tapi nggak masuk akal, tapi masuk gitu ke kita gitu, betul. Nah terus apalagi kalau plastic waste itu ya sebenarnya kita bisa bawa tempat makan kan dari rumah gitu. Bahkan aku tuh dulu waktu di PSL sini kalau ke kantin itu udah terkenal nggak pakai sedotan plastik ya Neng gitu. Terus aku bilang, iya Bu, saya kan berarti ngurangin cost ibu juga ya buat nggak beli plastik gitu. Iya Neng, coba ini pengaruhin yang lain juga katanya gitu. Iya, jadi sebenarnya win-win solution sebenarnya Bu kalau kita sudah lebih mindful, lebih conscious. Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain tuh sebenarnya banyak banget di Indonesia itu penjual yang sangat baik hati. Jadi semuanya udah disediakan, bahkan sendok, tempat makannya, wadahnya kayak gitu, sampai plastiknya kalau bisa double gitu ya. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir sebenarnya kita bisa banget ngobrol sama misalnya penjualnya gitu, ibu saya bawa tempat sendiri gitu, nggak perlu pakai punya ibu gitu. Biasanya ada yang nggak apa-apa Neng, nggak apa-apa, ini udah istilahnya mungkin udah masuk harganya gitu ya. Saya sampai waktu kejar-kejaran sama yang punya warung nasi, ibu saya bawa ini dari rumah gitu. Diplastikin gak Neng? Nggak usah Bu, saya bawa ini. Gak apa-apa Neng, ini plastiknya udah barengan kan. Sampai lari-lari aku bilang, oh ternyata emang di mindset penjual tuh sebaik itu gitu, sampai benar-benar membuat kita terlena sehingga kita nggak tahu kalau itu nggak ada harganya. Kalau nggak ada harganya jadinya ya. Jadi makanya penjualnya juga perlu dikasih edukasi ya. Betul. Bahwa mereka jangan begitu banyak. Betul. Tapi berat itu. Betul. Karena ini kan masalah apa ya? Awareness ya, pengetahuan ya. Jadi memang harus ada pendidikan. Oke. Tadi Vira menyebutkan peran ibu ya. Nah,
kira-kira gimana? Apa memang ada pembedaan seperti itu ya, peran ibu, peran ayah terhadap sampah gitu ya? Iya, tricky question. Sebenarnya enggak sih Bu, mungkin ya kalau misalnya tapi kalau di Indonesia ya nggak bisa mengelak juga kalau kayaknya semua beban tuh ada di ibu gitu. Jadi aku sudah claiming kalau pekerjaan terberat adalah pekerjaan ibu rumah tangga. Karena it's on us, everything is on us Bu. Kayak harus bisa harus bisa mengelola uang, harus bisa mengelola apa yang kita akan makan. Terus kalau saya udah masak, jangan sampai ada food waste-nya. Itu kan semua pikiran kita ya Bu. Kalaupun ada food waste-nya kita kompos tuh, itu semua it's on us. Aku jadi sampai ya susah banget jadi ibu rumah tangga yang conscious gitu. Tapi tidak apa-apa sih, karena mungkin kita punya peran itu, dan kalau kita yang mengerjakan kan kita tuh seperti manajer ya Bu di rumah tangga. Nah itu juga sebenarnya derive dari pie chart data yang dari SIPSN, karena kita tuh pada saat baca pie chart tuh kita kayak dituduh gitu Bu, karena sampah rumah tangga itu 60% out of total, misalnya dari dibanding misalnya kawasan perniagaan seperti mall, terus kantor, itu 60% tuh berarti kan udah lebih dari setengah pie chart itu rumah tangga. Jadi dari kita juga ya. Jadi kita kan rumah tangga tuh korelatif banget sama ibu ya. Bukan ibu restoran, hotel gitu bukan ya. Beda lagi Bu. Makanya kok gini aku bilang gitu. Terus tapi juga mungkin ada juga sampah sejenis rumah tangga tuh mungkin di PKL juga dia bisa masuk, tapi mungkin juga ada yang masuk ke perniagaan. Tapi saya dari situ aja sih Bu, kayak wah ternyata kita punya andil role yang besar betul. Iya. Dan karena sekarang ibu rumah tangga itu kan sudah banyak yang S1 Bu, sudah banyak yang sarjana. Jadi kalau di platform saya suka sharing-sharing tentang sampah tuh, mereka eager to know, eager to nanya lagi, Fir, jadi gimana nih kalau kita dari rumah tangga kita bisa ngurangin apa gitu. Jadi kalau dari hierarkinya itu kita bisa reviews dulu Bu, apa yang bisa misalnya kita tadi bawa misting, bawa tumbler gitu. Jadi kita minta, dan itu harus politely ngobrol sama yang provider, misalnya penjualnya gitu. Saya selalu bilang pokoknya kita bisa kok melakukan hidup yang lebih mindful, conscious, eco-conscious gitu. Tapi jangan sampai kita jadi musuh, public enemy juga buat si penjualnya. Jadi saya selalu bilang, jadi saya selalu cari trik gimana ya. Pokoknya kita harus polite gitu. Terus misalnya kita di cafe gitu, Mas ada gelas kaca nggak gitu, karena beberapa juga Bu di antara tempat-tempat itu mereka kan pakai plastik itu untuk marketing, plastik cup itu, dan mereka menurut mereka bisa mengurangi mencuci itu airnya tuh cost Bu. Menurut mereka itu time juga kan, waktunya terambil untuk mencuci gitu. Jadi plastik tuh ya udah itu it's on us, sekali pakai gitu. Nah tapi kalau aku mungkin beberapa teman-temannya juga sudah mencoba, ya kita coba tanya kalau ada gelas, pinjam gelas, kalau enggak kita bawa tumbler. Dan mereka tuh sebenarnya kan jualan produknya ya Bu, bukan jualan wadahnya gitu. Jadi artinya lain kali kalau kita makan ke kantin kita bawa tumbler sendiri. Saya mau pesan minum ini tempatnya ya. Iya betul. Ya ampun. Aku tuh sampai mikirnya gini, kan aku tuh tahu mereka tuh pasti menakar ya Bu. Jadi ada kadang-kadang teman-teman yang menjual itu mereka nggak punya, takarannya adalah plastik cupnya, sehingga gramasenya juga ngikutin kan Bu. Misalnya tumbler aku udah lebih berat daripada plastik cupnya, which means dia kan harus mikir ulang ya Bu, ini berapa ya gitu. Nah itu tuh kadang-kadang tapi kalau misalnya yang punya biasanya tuh anak-anak muda, mereka akan sangat terbuka sih untuk boleh Kak, bahkan kita dapat diskon. That's nice. Saya jadi ingat ibu saya ya, karena kita ngomong tentang peran ibu ya. Zaman dulu itu sampah itu nggak masalah loh. Iya ya Bu. Ya, pertama karena lebih banyak gelas ya. Betul. Ketika itu kan plastik belum banyak ya. Betul. Jadi kemana-mana itu memang minuman itu juga ya. Kalau kita mau ke restoran, mau beli makanan dibawa pulang, kita bawa rantang. Betul. Ya, jadi zaman dulu itu kita bawa rantang, terus minuman apa kita juga bawa botol sendiri ya. Tapi di samping itu saya ingat ibu saya itu. Ya zaman dulu kan orang rumahnya halamannya ada ya. Besar, iya, jadi betul. pasti ada halaman yang digali itu untuk membuang sampah organik ya. Kemudian tiap bulan itu ada orang datang beli koran, beli botol-botol beling itu, beli plastik dari rumah dari kita. rumah. Oh gitu. Jadi memang dia
apa sih istilahnya Pemulung, tapi itu bukan pemulung sih. Pengepul. Memang dia datang untuk beli Iya, itu iya. gitu. Oh, Ya, gitu. tapi waktu itu sampah plastik nggak banyak. Iya, Jadi lebih koran sama beling-beling itu, kaca-kaca botol-botol apa gitu ya. Betul. Sama kertas-kertas Iya. gitulah ya, dia koran ada kertas. Jadi yang dibuang itu memang rata-rata bahan organik. Dan itu pun kemudian kita punya lobang sendiri di rumah. Jadi zaman this was back in Iya. 60s ya. 60s 70s ya. Sampai tahun 70-an itu kayaknya nggak ada tuh dinas sampah yang ngambil sampah ke rumah itu. Begitu, Bu? Nggak ada. Jadi Sudah selesai ya. nah, jadi sebetulnya kita tuh udah bener hidup Iya, dulu bener ya. gitu ya. Nah, kemudian betul, ketika lahirlah produk-produk yang sekali pakai, itulah kemudian Betul. masalah jadi timbul ya. Jadi kalau dilihat zaman dulu ya, sebetulnya orang tua kita itu sudah tahu bagaimana cara mengelola sampah ya. Iya. Karena ada orang yang memang datang ke rumah untuk membeli botol-botol sisa-sisa apa yang sudah tidak terpakai lagi ya, apakah itu kertas, apakah itu botol kaca dan sebagainya. Tapi memang saat itu plastik nggak Belum begitu banyak ya. Betul. Nah, masalahnya kan sekarang ketika hidup itu makin, saya nggak bilang mudah ya, tapi Instan ya? instan ya, that's the word, instan. Hidup itu semakin instan, kemudian plastik juga makin murah gitu ya. Betul. Kemudian kita lari ke situ gitu. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan Vira dalam kehidupan Vira untuk mengatasi ini? Sebenarnya Vira tuh tertariknya tuh dari SMP sih, Bu. Oh, udah lama ya? Iya, lagi masih di Madania waktu itu. Karena pernah pergi ke luar negeri untuk nari saman waktu itu, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tapi waktu itu pas mau beli oleh-oleh, Bu, saya kaget karena di grocery-nya itu nggak ngasih plastik. Sedangkan saya udah bawa banyak buat coklat. Saya, gimana nih gitu kan? Ya terus dengan terbata-bata dia bilang masukin aja ke tas kamu gitu. Dan itu tuh di tahun itu juga saya jadinya searching. Oh ternyata di 2008 itu Eropa lagi banning plastic bags di groceries, particularly di supermarket. Udah grocery selama besar. itu ya, 2008. Hanya saja saya nggak tahu ya Bu perkembangannya seperti apa karena belum pernah lagi ke sana. Jadi takutnya mungkin ada yang lain lagi. Tapi setelah itu ya itu saya punya pembanding. Oh ternyata di luar negeri seperti itu ya, bisa orang kayak gitu Bu. Dan di depan saya tuh ada customer udah kakek-kakek banget Bu. Aduh kayak di sana kan lifespan-nya tinggi ya. Dia bawa tas serut ya, semua dia santai-santai aja normal gitu. Mungkin karena regulasinya juga sudah baik gitu. Nah, saya coba di tahun itu saya mencoba melakukan di Indonesia. Saya tahu bahwa saya nggak tahu Indonesia tuh ternyata nggak Indonesia sih. Mungkin saya kedapetannya ketemu sama orang-orang yang kayaknya agak-agak nggak suka sama hal-hal baru. Jadi pada saat saya melakukan itu di sini di Bogor di supermarket, saya tuh dilatih dari atas sampai bawah Bu. Oleh? Just because mbak-mbak Oleh kasar. banyak. Oh, Just karena because aku bawa cloth bag dan aku masukin ke situ. Terus turns out aku baru tahu kalau plastik itu juga adalah salah satu track marketingnya groceries kan dulu. Oh ya? Iya, mereka kan printer that. jadi gini. Iya, jadi aku waktu itu karena bikin final paper di Madania, kamu cari tahu deh plastik itu sebenarnya buat apa sih, sepenting apa gitu. Bukan hanya dia durable, terus udah gitu tahan air untuk gantiin paper bag yang dulu udah sempet dipakai. Dan fun fact, plastik bag itu sebenarnya dibikin sama inventornya itu untuk menyelamatkan pohon. Karena dulu brown paper bags itu kan ya kata dari perfect tadi ya, pohon, betul. iya. Jadi karena itu dibuatlah plastik bags. Cuman inventornya pun katanya sekarang tuh masih ada anaknya apa cucunya gitu. Dia bilang kayaknya kakek saya akan bingung deh kalau ngelihat semua orang tuh pakai plastik sekali pakai gitu. Karena itu it was made for dipakai berulang kali. Iya, Jadi jadi ini merupakan salah satu hal ya yang sebetulnya ironis, paradoks ya. Betul. Ingin menyelamatkan trees Iya, ya, pohon trees, ya. betul. Jadi menciptakan plastik yang sebetulnya itu plastik itu harus dipakai lebih Berulang dari kali. sekali, Betul. berulang-ulang. Betul. Bahkan inventornya bilang katanya anaknya itu bilang my dad used to fold the plastic bags yang sudah dipakai di kantongnya. Kenapa ya kok kita tidak melakukan itu, malah kita kemudian hanya sekali pakai
buang. Betul. Jadi what is intended to be good can end up being not. Iya, betul Bu. Jadi mungkin aku juga mikirnya apa kita tuh kurang ada instruksinya kali ya Bu. Pakai plastik bag harusnya gini gitu. Nggak pernah ada kan ya Bu. Maksudnya atau mungkin saya nggak tahu. Waktu pertama-tama banget dibuat tuh plastik tuh apakah diberitahu cara pemakaiannya seperti apa, bahwa dia tuh memang made last longer, durable karena bisa dipakai untuk berulang kali. Sampai di 2008 itu seperti itu, terus baru setelah 10 tahun Bogor lalu jadi punya program botak itu yang Bogor tanpa plastik. Jadi I waited for 10 years for that to happen. Tapi aku jadi ngerasa oh emang it takes time ya untuk but saya mau nambah nih. Memang kita kemudian botak itu lagi. Aku baru tahu singkatannya Bogor tanpa plastik. Tapi ironis juga ketika kemudian tidak ada plastik-plastik yang bisa dipakai untuk memasukkan barang-barang kita. Ketika kita beli macam-macam di toko ataupun di supermarket itu, semuanya terbungkus plastik. Iya betul. Ya kan? Jadi kita mau ngambil buahnya kan udah diplastikin. Itu diplastikin. Jadi nggak total gitu. Cara menyelesaikannya itu nggak total banget, hanya pindah. Jadi ini gimana nih? Iya. Even cloth bag. Jadi waktu 2000 kalau di Runut tuh 2008, lalu 2010, 2012 saya final paper lagi Bu di Madania. Jadi aku lebih ingat final paper aku di Madania dengan skripsi. 2012 itu ada namanya oxo-degradable plastic bags. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam Indonesia itu adalah plastik yang bisa terurai katanya. Tapi dia nggak bisa ngomong claiming biodegradable, dia bilang oxo-degradable. Terus saya disuruh mengulas gitu sama guru biologi saya sampai bikin penelitian kecil-kecil. Oh wow, iya, SMA nih ya? SMA Bu, kelas 11. Iya kelas 11. Terus kenapa sih Fir mau ngomongin plastik? Gak apa-apa biar dulu waktu kelas 8 awareness of using plastic bags. Pas kelas 12-nya jadinya jadi masih ingat effects of sunlight exposure and soil towards oxo-degradable plastic bag. Jadi aku disuruh potong-potong kecil gitu plastik yang dari minimarket, dari supermarket sampai kecil banget karena cuma 3 bulan Bu penelitiannya kan. Kalau enggak saya nggak bisa naik kelas gitu. Terus ditaruh di matahari pot itu di atas itu untuk sunlight exposure sama soil gitu. Dan ternyata betul sih pakai tactile method aja dia robek gitu Bu. Jadi sebenarnya oxo-degradable ini hanya plastik biasa konvensional tapi dikasih aditif untuk react sama sunlight gitu. Sehingga dia nanti terfragmentasi. Tapi ketika terfragmentasi malah jadi mikroplastik gitu. Jadi nano. Jadi ya benar itu sains itu kan sangat cepat ya Bu. Jadi saya baru selesai final paper tiba-tiba ini ada mikroplastik. Bu udah selesai Bu final paper ya udah nggak apa-apa nanti aja dibahas lagi. Gitu. Jadi itu ternyata ya itulah Bu. Gitu. Jadi kita tadi sudah bahas ya permasalahan plastik yang memang sebetulnya sekarang udah ingrained in the ecosystem and actually it's already part of our body also ya. Betul. Saya juga kemarin sempat baca itu ada yang mengatakan bahwa sudah ditemukan bukan hanya di ASI tapi kemudian di sperma juga ada ya. Ya kan tidak menutup kemungkinan ya. Jadi reproduction system. Oh my god ya. Jadi solusinya gimana nih? Nah, biar teman-teman pada belajar tadi sudah mengatakan salah satunya membawa. Tapi selain itu apa? Selain kita membawa, what can the community do yang betul-betul membawa perubahan? Iya, jadi kita tuh harus mencari, karena melakukan itu tidak mudah sih Bu. Setelah berapa tahun tuh aku mencoba awal-awal kayak kok kayak naif banget gitu Bu di antara semua orang yang belum mengerti gitu sampai akhirnya sekarang pun sudah ada datanya belum juga orang terbiasa gitu. Bahkan misalnya kita bisa bilang di dinas atau manapun yang mereka mengurus sampah belum tentu mereka semuanya each individual tuh melakukan itu sehari-hari gitu kan Bu. Sehingga kalau aku bersama teman-temanku yang ibu rumah tangga lainnya ya kita sharing knowledge itu paling penting sih Bu, karena dari knowledge itu kita jadinya punya driving force ya Bu untuk kenapa sih kita harus melakukan ini gitu. Nah kalau kita yang punya anak itu lebih driving force-nya lebih tinggi lagi karena kita tahu kita melakukan apapun pasti kenanya ke anak gitu kan.
Kalau anak tuh dan misalnya kalau ngomongin selain microplastics, kita juga kan di sini incinerate waste-nya juga kan masih bakar-bakaran sampah. Iya. Kalau di Garut tuh bisa 5 meter tuh ada yang bakar sampah. Oh. Jadi ISPA tinggi gitu. Iya. Jadi itu udah lebih masuknya tuh udah kemana-mana, bukan cuma ngomongin tentang lingkungan aja, tapi kan apa ya, kesehatan lingkungan itu sangat berdampak pada kesehatan kita kan gitu. Ya. Jadi itu harus menguatkan driving force-nya dulu, big why-nya harus dikuatkan. Nanti along the way kita bisa, apa yang kita bisa replace ya gitu. Terus apa namanya, dari situ selain itu Bu, driving force lainnya adalah sebenarnya kalau kita pakai reusables itu kita bisa lebih hemat. Kalau itu berhemat itu penting Bu, itu sangat penting. Jadi aku udah 8 tahun pakai beberapa reusables termasuk menstrual pad. Aku udah gak pernah beli lagi yang konvensional. Wow. Terus pasti ya Bu ya, sebenarnya itu pasti banget sebulan itu gitu. Kembali ke zaman dulu loh ini. Iya bener banget. This is like me in high school. Iya bener banget Bu. Oke, tapi berarti it's about lifestyle itu tadi ya? Lifestyle itu sangat berpengaruh. Oke. Karena kan instant, yang lifestyle itu Dan mungkin juga yang penting juga konsumerisme itu ya. Karena itu kan perilaku konsumen. Perilaku konsumen tuh maksudnya kayak departemen IKK gitu. Iya, waktu itu aku juga waktu S2 aku bilang, Bu, aku pengen bahas tentang plastic waste, tapi mau nyasarnya ke konsumen gitu. Terus kata Ibu Meti, Vira tahu nggak timbulan sampah terbesar di Indonesia itu apa? Nggak tahu Bu, gitu kan. Sampah makanan gitu. Dan udah gitu ternyata ya lebih banyak sampah makanan sebenarnya. Jadi akhirnya tesisnya tentang food waste. Oke. Tapi itu juga kembali kepada lifestyle bahwa kita kalau ngomongin food waste, kalau sekarang itu di antara komunitas ibu-ibu yang sudah peduli lingkungan itu, kita akhirnya bikin meal plan. Mungkin dulu juga dilakukan ya Bu sama ibu-ibu kita, kayak lebih kepada gimana caranya seminggu ini kita cukup beli ini, proteinnya cukup, sayurnya cukup, tapi juga tidak punya banyak sisa makanan. Tadi aku koreksi juga, itu 184 kg per kapita per year. Tadi bukan per orang, kayak agak ekstrim kayaknya. Ya per year-nya itu 180 kg ya per kapita itu ya per orang per tahun. Ya tetap banyak sih. Oke. Jadi kalau gitu mungkin waktunya juga udah habis ya. Jadi kita apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar tentang sampah itu adalah masalah yang sudah sangat immediate urgent ya. Betul. Di Indonesia, di dunia darurat bahkan ya. Darurat sampah ya. Dan itu bisa kita atasi oleh setiap orang sebetulnya, karena it's about lifestyle ya. Jadi bagaimana kita mengubah gaya hidup kita sehingga kita lebih menggunakan segala sesuatu itu kita jangan hanya sekali dibuang ya. Ketika makan juga harus makan yang kita ada di atas plate, kita makan sampai habis ya. So it's about eman-eman terhadap lingkungan, eman-eman terhadap produk-produk pertanian. Betul. Ya. Dan yang penting itu kalau sampah tuh berat sekali ya, karena itu tentang kesehatan ya. Betul. Jadi itu akan kembali ke kita juga. Iya, ya karena bumi kita ini kan cuma satu ya. Gak bisa ditransfer aja ke planet lain ya. Jadi semuanya hanya muter-muter aja di sini ya. Oke, kalau gitu para pemirsa semoga bermanfaat diskusi kita hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada Vira yang sudah datang. It's an honor for me to be here. Terima kasih banyak Ibu Dani. Iya, makasih juga, dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.